Gue kasih tahu ya, banyak orang di Indonesia sibuk mengejar sektor yang kelihatan keren, tapi mereka nggak sadar kalau justru sektor yang kelihatan biasa aja itu lagi nunggu meledak. Dan lucunya lagi, cuma sedikit banget yang peka. Dan biasanya, yang peka itu adalah orang-orang yang akhirnya menang duluan. Dunia sekarang lagi shifting, bro. Banyak negara mulai kehilangan momentumnya, tapi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, malah makin seksi di mata investor global. Lucunya, orang kita sendiri banyak yang nggak ngeh. Makanya, kalau kamu ngerti momen kayak gini, kamu udah setengah langkah lebih depan. Kita itu negara yang aneh, dalam arti positif. Tanah subur gede banget, laut kita nomor 2 terbesar di dunia, populasi produktif, dan posisi geografis hoki banget buat perdagangan dunia. Tapi yang dibicarain orang apa? Startup, fintech, hal-hal yang udah rame. Padahal emas asli itu seringnya nggak bersuara. Sektor kayak pertanian digital, aquaculture modern, sama ekoturism kelihatannya biasa aja, bahkan sering diremehin. Tapi justru itu yang bikin dia berbahaya. Ya berbahaya karena potensinya gede banget, tapi banyak orang nggak nyangka. Dan biasanya, peluang terbesar itu lahir dari tempat yang dianggap remeh. Di video ini gue bakal buka 4 sektor Indonesia yang diem-diem lagi bersiap meledak di 2026. Dan kalau kamu nonton sampai akhir, kamu bakal ngerti kenapa ini semua bisa jadi peluang hidup kamu. Siap lanjut? Kalau kamu suka insight begini, stay dulu, karena abis ini makin dalam. Jujur ya, dunia lagi kayak berubah haluan pelan-pelan. Negara-negara besar kayak lagi ngos-ngosan. Tapi Indonesia, diem-diem naik kelas. Banyak indikator global yang nunjukin kalau fokus investor mulai geser ke Asia Tenggara. Dan Indonesia jadi sorotan utamanya. Kadang, yang kelihatan biasa itu justru yang siap loncat paling tinggi. Kenapa investor melirik kita? Karena Indonesia itu paket komplit. Populasi gede, usia produktif mendominasi, pasar domestik kuat, dan posisi geografis strategis banget. Intinya, kita ini kayak magnet ekonomi yang baru nyala. Dan biasanya, magnet yang baru nyala itu narik peluang yang nggak kecil. Yang bikin miris tuh gini, negara lain sibuk riset potensi kita, tapi orang kita sendiri seringnya sibuk ngelihat sektor yang udah oversaturated. Padahal, peluang paling gede itu justru ada di sektor yang nggak banyak dilirik. Kadang, emas paling murni justru yang paling jarang dipegang orang. Dan bro, ini yang jarang dibahas. Investor global tuh udah mulai masuk ke sektor-sektor ini dari tahun kemarin. Mulainya memang kecil, tapi itu tanda awal banget. Mereka tahu satu hal, Indonesia itu future market. Biasanya, yang masuk lebih dulu, hasilnya jauh lebih manis. Data realnya juga mendukung. Lembaga kayak World Bank, McKinsey, OECD, semua prediksiin Asia Tenggara bakal jadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Dan Indonesia diproyeksikan bakal masuk 5-7 ekonomi terbesar dunia dalam beberapa dekade. Kalau lembaga besar aja udah ngelirik, masa kita nggak mau? Sektor yang diremehin tuh bahaya, karena orang nggak lihat. Begitu orang sadar, udah telat, harga naik, kompetitor rame, peluangnya keburu diambil pemain awal. Kamu nggak perlu jadi paling cepat, cukup jadi yang sadar duluan. Makanya, di video ini gue bakal jelasin 4 sektor Indonesia yang sekarang kelihatan sunyi, tapi tahun 2026 bisa meledak besar. Kalau kamu punya mindset yang tepat, ini bisa jadi lompatan terbesar hidup kamu. Yang ngerti duluan, yang menang duluan. Jujur aja ya, kita semua sering remehin sektor pertanian. Padahal, diem-diem, ini sektor yang lagi berubah paling ganas. Bukan cangkul dan lumpur lagi, tapi AI, sensor, drone, dan data real time. Indonesia nggak main-main di sini. Buat konteks, lebih dari 29% tenaga kerja Indonesia ada di sektor pertanian. Nilainya 1.900 triliun kontribusi ke PDB. Itu berarti sedikit perubahan teknologi aja bisa ngedorong jutaan orang naik kelas. Revolusi ini diam-diam karena nggak banyak media ngangkat.
Padahal petani kita udah mulai pakai drone spraying, irigasi otomatis, sampai AI prediksi cuaca buat ngurangin gagal panen. Startup kayak eFishery, TaniHub, dan Jala udah buktiin ini bukan mimpi. eFishery aja valuasinya udah tembus lebih dari $1 miliar. Itu perusahaan dari Bandung, bro. Dari kolam ikan, bukan gedung tinggi. Pertanian presisi itu kayak main game, tapi versi dunia nyata. Tanah dipetakan, nutrisi diukur, air dikontrol otomatis, hasil panen naik, biaya turun, efisiensi level dewa. Tahun 2026 bakal jadi tahun emas sektor agritech. Pemerintah lagi push mekanisasi, investor mulai masuk, dan petani muda makin melek teknologi. Ini momen yang pertama gerak menang besar. Dan kalau kamu kira pertanian digital itu udah gila, tunggu sampai kamu lihat apa yang terjadi di Laut Indonesia. Karena yang berikutnya bahkan lebih liar. Kita sering lupa, Indonesia itu negara laut, bukan darat. Dan di balik ombaknya, lagi terjadi perubahan gila-gilaan. Bukan mancing dan jaring doang lagi, ini era aquaculture 2.0. Cerdas, modern, dan nilainya gede banget. Faktanya, Indonesia itu produsen aquaculture terbesar kedua di dunia setelah Cina. Komoditas kayak udang, ikan nila, dan rumput laut jadi mesin ekspor miliaran rupiah. Tapi gilanya, sektor ini masih underrated banget. Kolam ikan sekarang bukan cuma kolam, ini udah kayak laboratorium air. Sensor IoT ukur oksigen, AI atur pakan otomatis. Bahkan ada kamera bawah air buat analisa kesehatan ikan. Dan ini yang sering banget diremehin, rumput laut. Indonesia itu penghasil nomor 1 di dunia. Permintaan global naik terus buat pangan, kosmetik, sampai bioplastik. Startup rumput laut sekarang lagi naik daun, literally. Yang bikin sektor ini makin seksi adalah sustainability. Banyak petani udang dan rumput laut udah pakai sistem ramah lingkungan, zero waste, energi rendah, sampai sirkulasi air tertutup. Ramah kantong, ramah bumi. Ini sektor yang bakal meledak 2026. Permintaan global naik, teknologi makin murah, dan pemerintah lagi ngedorong ekonomi biru. Dari tambak udang modern sampai startup monitoring laut, semuanya lagi butuh pemain baru. Dari darat ke laut semuanya lagi naik. Tapi ada satu sektor lagi yang diam-diam bakal bikin Indonesia makin dilirik dunia. Pariwisata berkelanjutan. Siap lanjut? Ini yang bakal kejadian tahun depan. Bali itu keren, tapi Indonesia jauh lebih gede dari itu. Yang orang jarang sadar, tren wisata dunia lagi geser ke eco-adventure dan wellness retreat. Dan Indonesia punya stok tempat yang belum banyak tersentuh. Beneran kayak hidden realm. Data dari World Tourism Organization nunjukin dua hal. Wisata berkelanjutan dan wisata kesehatan naiknya paling cepat di 2024-2026. Dan guess what? Indonesia punya kombinasi sempurna, alam, budaya, dan vibe yang healing banget. Beberapa spot ini diprediksi bakal meledak tahun 2026. Sumba, Labuan Bajo versi Eco, Wakatobi, sampai Raja Ampat yang makin fokus ke konservasi. Wisatawan global makin nyari tempat yang nyambung sama alam, bukan cuma city escape. Ini yang jarang dibahas, wellness tourism. Retreat yoga, healing forest, spa natural, detox digital. Pasca pandemi, orang rela bayar mahal buat kembali waras. Dan Indonesia itu paket komplit. Tenang, eksotis, murah. Anak muda sekarang maunya pengalaman asli. Trekking, diving, birdwatching, camping di pulau terpencil. Dan ini bikin peluang bisnis ekotourism gede banget. Yang bisa ngasih pengalaman otentik bakal menang.
Pemerintah udah serius banget, dari dana alokasi khusus pariwisata, pembangunan infrastruktur, sampai kampanye destinasi super prioritas. Artinya apa? Ruang tumbuh makin besar, terutama buat usaha yang etis dan ramah lingkungan. Pariwisata berkelanjutan ini bukan cuma tren, ini masa depan. Dan Indonesia lagi duduk manis di kursi emas. Tapi, semua peluang ini bakal percuma kalau kita cuma jadi penonton. Kita masuk ke segmen terakhir, gimana cara kalian jadi bagian dari tambang emas ini? Gue tahu topik kayak gini kadang kelihatan jauh. Tapi jujur aja, peluang tuh nggak nunggu siapapun. Indonesia lagi ada di titik emas yang jarang banget kejadian. Dan gue cuma nggak mau lo jadi generasi yang nyesel karena cuma nonton dari jauh. Masa depan itu nggak netral, bro. Dia bakal milih siapa yang berani melangkah duluan. Lo mulai belajar sedikit aja tiap hari, itu udah lebih jauh dari 90% orang yang masih nunggu momennya pas. Momen pas itu nggak ada. Kalau lo ngerasa konten ini bikin lo mikir sedikit lebih jauh, coba bantu share, biar makin banyak orang yang kebuka matanya. Kita semua lagi di permainan yang sama kok. Dan lo nggak perlu jago sekarang, cukup mulai. Yang gue percaya, Indonesia punya masa depan yang lebih besar dari yang kita sangka. Pertanyaannya cuma satu, lo mau jadi pemainnya atau cuma nonton sorenya doang? Karena 2026 itu bukan jauh, itu besok. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa follow perjalanan channel ini, karena kita bakal bongkar lebih banyak tambang emas tersembunyi yang bakal ngubah hidup lo di beberapa tahun ke depan. See you di video selanjutnya.